Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Pendriansyah, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05627982. Saya ingin membuat tugas 3, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Kita langsung aja buat, yaitu di Excel. Kita aktifkan dulu. Nah, kita eh, buat transaksinya yaitu yang kemarin, yaitu di tabel rumah sakit. Nah, untuk pertama-tama membuat transaksi itu, eh, saya menambahkan data pasien dulu. Dan kebetulan untuk data pasien saya sudah membuat di Word. Jadi nanti data SQL-nya bisa saya salin biar cepat ini ya, melakukan transaksinya biar gak ngulur waktu. Jadi untuk pertama kita menambahkan data dulu pesertanya. Itu ada 3. Kita langsung saja, yaitu klik pasien ke SQL, baru kita copy paste di sini. Nah, ini tuh insert into pasien, ID pasien, nama pasien, dan ini tuh untuk menambahkan data nama. Jadi di sini ada 3 nama, yaitu Andi, Siti, Budi. Jadi sesuai dengan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Dan selanjutnya langsung klik kirim. Nah, otomatis eh, untuk data pasien sudah dibuat, yaitu ada 3, Andi, Siti, dan Budi. Nah, selanjutnya bagaimana cara eh, membuat transaksi. Jadi untuk membuat transaksi itu kita pakai Routine, create. Di sini kita tulis transaksi satu. Kita hapus dulu yang di sini. Nah, ini untuk tambah parameternya itu kita pakai SQL, dan sudah pasti sudah saya bikin juga. Yang pertama itu transaksi satu, input data pasien baru commit. Nah, di sini kita menggunakan commit, rollback, dan save point. Nanti saya akan jelaskan commit itu apa, rollback, save point. Untuk pertama kita copy paste. Nah, jadi untuk awalan commit itu, untuk pertama-tama yaitu datanya itu menggunakan begin, terus start transaksi, insert info, kita masukkan lagi namanya yaitu Herman, laki-laki, Jalan Anggur, sesuai yang tadi ya. Kalau tadi kita menggunakan insert info pasien langsung di pasien dan SQL, dan sekarang kita menggunakan routine. Nah, untuk diakhiri dengan commit dan end. Nah, saya jelaskan, untuk commit itu adalah ini keterangannya semuanya itu data pasien baru ditambah. Karena menggunakan commit, data tersimpan permanen. Jadi untuk saya simpan ini otomatis permanen ya, gak bakal bisa dihapus. Nah, kita langsung saja kirim dan otomatis sudah masuk. Nah, cara ngeceknya itu kita lihat, dicek di pasien. Belum muncul. Kita langsung aja ke prosedur, langsung eksekusi. Nah, otomatis sudah terdaftar. Yang tadinya ada 3 nama, yaitu Andi, Siti, Budi, sekarang menjadi 4 nama, nambah 1 nama yaitu Herman. Nih, seperti ini sudah masuk. Ini menggunakan data commit, yang artinya permanen, nggak akan bisa dihapus. Nah, selanjutnya saya ingin menggunakan data rollback, yang artinya rollback itu perubahan dibatalkan. Nah, yang jadi nama pasien sempat diubah menjadi Yusuf, karena ada rollback, perubahan dibatalkan. Jadi nama pasien tetap seperti semula. Nah, contohnya di sini kita menggunakan namanya itu transaksi 2. Hapus. Dan untuk ditambah parameternya kita menggunakan SQL. Untuk awalannya sama. Eh, di wajib menggunakan begin start transaction ya, atau transaksi. Nah, di sini kita bedanya kita menggunakan update ya, update pasien. Jadi update itu kita mengupdate pasien tersebut untuk di rollback. Jadi tidak jadi atau bisa dibilang perubahan.
rollbacknya dibatalkan. Nah, yang tadinya namanya Yusuf itu dibatalkan, jadi ID pasien di nomor 4. Rollback select from pasien, dan untuk akhirnya baru ketik N. Nah, untuk bedanya itu kalau commit di sininya seharusnya commit ya. Karena di sini saya menjelaskan tentang rollback, jadi untuk di bawah itu kita ganti menjadi rollback yang artinya batal perubahan. Kita langsung kirim saja, baru kita eksekusi. Nah, seperti ini eksekusi. Dan selanjutnya kita ke yang terakhir yaitu nomor 3 itu menggunakan save point. Nah, untuk save point seperti biasa kita create new routine juga. Di sini kita ketik transaksi 3. Untuk SQL-nya kita copy juga, di sini udah saya salin. Langsung kembali ke sini. Nah, seperti ini untuk datanya yang save point. Save point seperti biasa wajib menggunakan begin langsung start transaksi. Nah, untuk insert into pasien kita tetap masukkan nama, yaitu namanya ID pasiennya itu misalkan nomor 5, dan kalau misalkan ID pasien kita sama nomor 4 itu tidak bisa ya, karena itu jatuhnya eh, double, atau bisa dibilang kayak copy ya, copy, jadi tidak bisa diduplikat intinya. Nah, jadi untuk value ini kita mulai dari nomor angka 5. Jadi ID pasien angka 5, Danang laki-laki, Jalan Mangga 041 Bogor. Save point di sini kita harusnya pakai rollback atau commit. Nah, sekarang beda karena ini penjelasan tentang save point. Nah, jadi untuk di bawah itu save point poin 1 insert itu tambahkan lagi namanya itu nomor 6. Nomor 6 itu misalkan Jesse. Jesse ini seharusnya di bawahnya pakai commit ya, karena akan menambahkan nomor 6. Nah, karena saya menggunakan rollback, jadi nomor 6 nama Jesse itu tidak bisa dipakai. Nah, bisa dibilang dibatalkan. Nah, jadi untuk ID pasien yang bernama Jesse itu untuk nomor 6 ini atau ID nomor 6 ini di rollback. Jadi intinya dibatalkan dan langsung ke insert into pasien yang nomor 7 ID pasiennya itu. Untuk ID pasien nomor 7 nama Aslan, laki-laki, Jalan Sirsak 001 Jakarta, yang intinya di bawahnya itu komit, berarti saya menambahkan data yang bernama Aslan itu ID pasien nomor 7 itu otomatis permanen. Nah, jadi saya menjelaskan di sini semuanya. Untuk nomor 5 menggunakan save point itu berarti artinya kita menambahkan yang bernama Danang. Dan kenapa nomor 6 saya rollback? Nah, otomatis nanti ketika saya kirim nomor 6 tidak dimasukkan karena di rollback, tidak jadi dibuat atau dibatalkan. Jadi nanti yang muncul itu hanya nomor 5 dan nomor 7. Nah, kita langsung kirim. Kita langsung eksekusi. Nah, seperti ini yang tadi saya bilang nomor 6 tidak dibuatkan karena di rollback. Nah, jadi untuk pembuatannya seperti ini, dan selanjutnya saya ingin ke distribusi. Untuk distribusi kita buat tabel dulu. Untuk tabel baru yaitu contohnya seperti tabel transaksi obat dan obat. Berarti kita menggunakan SQL. SQL ya. Untuk nanti di SQL saya akan menginput aja ya karena belum sempat mengetik. Jadi nanti untuk create table dokter maaf, create table obat dan create table transaksi obat. Oke, kita langsung saja membuat create table obat. Yang pertama kita create table obat dulu. Create table obat seperti ini. Langsung ke ID obat itu udah pasti wajib. ID obat itu in
primary key pakai AI ya. Jadi kalau AI itu kita tulis auto increment. Lalu di bawahnya nama obat, yaitu pakai Parkar 100, dan kita tulis di sini not null aja. Terus di sini jenis obat, pakai Parkar. Sekarang di sini jenis obatnya Parkarnya ya 50 aja. Baru setelah itu kita ke stok, yaitu kalau stok kita menggunakan in not null. Dan selanjutnya harga, dan untuk harga yaitu kita menggunakan desimal ya, desimal. Misalkan harga desimal ya 10,2. Di sini kita menggunakan not null, not null seperti ini. Dan selanjutnya, nah kita selesai, baru kirim. Kita cek. Nah, untuk obat kita sudah dibuatkan, dan selanjutnya kita buat lagi yaitu transaksi, yaitu jadi table transaksi obat. Kita menggunakan create seperti in auto increment primary key, ID pasien yaitu integer, ID obat itu integer juga, jumlah obat integer, dan harga desimal itu 10.2. Dan untuk foreign key ID pasien referensi yaitu adanya di pasien ID pasien, nah di sini. Dan untuk foreign key ID obat referensi berasal dari obat, ID obat yaitu di obat ini. Jadi udah saya buatkan transaksi obat, kita langsung saja kirim. Otomatis ini sudah ada. Nah, langsung kita desainer dulu ya, kita sambungkan dulu. Sambungkan pertama yaitu di administrator, maaf, kita rapikan dulu. Nah, jika kalian bingung, otomatis nih kalau untuk di transaksi obat ini biasanya tidak langsung terhubung. Nah, untuk menghubungkannya caranya seperti ini. Kalian klik aja MySQL, menggunakan alter table transaksi obat, dan selanjutnya yaitu add column, ini yang ini ID daftar, ID daftar. Maaf, kalau misalkan kalian pengen tambahkan yang ID daftar bisa, tapi tadi kayaknya bukan ID daftar tapi pasien dokter. Kalau misalkan kalian pengen ID daftar juga bisa, di sini kita tambahkan add column ID pasien atau ID daftar in integer tik 2. Nah, lalu di bawahnya kita alter table transaksi obat, terus add con constraint. Nah, ini lalu ke FK
transaksi daftar. Dan selanjutnya foreign key yaitu ID daftar. Masukkan yang ingin disambung. Tujuannya ingin disambung kemana, kita masukkan di sini. Nah, langsung ke referensi berasal dari daftar. ID daftar. Ketika sudah, baru titik koma, kita masukkan kirim. Otomatis di designer nanti transaksi obat otomatis ada penghubung seperti ini. Jadi otomatis dari transaksi obat ke daftar itu terhubung ya relationship-nya, karena apa tadi rumusnya sudah saya buat. Dan selanjutnya saya ingin menggunakan yaitu yang namanya transaksi melalui routing atau trigger juga bisa. Pertama yaitu kita ke obat dulu. Nah, untuk obat kita eh, bikin dulu ya jenisnya ya. Itu misalkan di sini jenis obatnya itu insert into obat. Terus di sini misalkan nama obat, terus jenis jenis obat, terus stok, harga, harga, di bawahnya baru values. Nah, di bawahnya baru kita tambahkan, misalkan di bawahnya itu ada paracetamol, wajib pakai tanda kutip ya untuk nama. Paracetamol, maaf, terus koma lagi, ini jadi sobatnya tablet. Stoknya ada, misalkan stoknya ada 100, harganya 5.000, seperti ini, koma. Nah, kita buat sampai misalkan 3, tambahkan baru kita kirim. Nah, kita cek di obat. Nah, untuk di obat ini sudah ada, sudah masuk datanya yaitu paracetamol, amoxicillin, vitamin C, OBA Combin, dan semua stok harga dan harga juga sudah ditambahkan. Dan selanjutnya kita buat trigger yaitu misalkan kita langsung aja di sini kita buat triggernya itu transaksi, maaf, transaksi atau enggak jual obat. Bisa jual obat misalkan seperti ini. Nah, di sini kalian cukup update update stok, terus maaf, kalau nggak update stok, update obat. Nah, terus di bawahnya baru set stok. Misalkan di sini stok new jumlah jumlah. Dan di sini kita pakai di mana ID obat sama dengan new ID obat. Biar ID obat di sini ya. Nah, kita kirim langsung. Nah, sudah berhasil dibuat.